wanita yang multi talenta, multitasking ya. Jadi entitasnya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, seorang istri dan seorang ibu, tapi juga pebisnis properti, pemilik kafe, bisnis fashion. Saya nggak ngerti ya, waktu 24 jam itu cukup nggak ya? Jadi jangan ditanyakan Mbak Mugi pernah lelah nggak ya? Pasti banyak lelahnya ya. Tapi bagaimana cara menyikapi rasa lelah itu, kita minta sharing nih dari Mbak Mugi. Silakan. Ya, alhamdulillah bisa ketemu sama Bunda Yati juga, sama Mbak Ida juga, ibu-ibu yang cantik soleha ya. Assalamualaikum ibu-ibu ya. Ya, hari ini kita hanya sharing, bukan berarti wah ini udah yang terbaik, enggak. Sama-sama kita berbagi ya, sama-sama belajar. Saya juga hari ini belajar ya, ibu-ibu sekalian ya. Masya Allah, dan juga pemirsa di rumah, kalau berbicara mengenai lelah, tadi sudah disampaikan oleh gurunda kita ya. Semua orang manusiawi ketika itu ada dalam diri kita. Nah tadi Mbak Widi bilang, dengan begitu banyaknya aktivitas gitu ya. Kita kan sama ya ibu-ibu ya, di perusahaan rumah juga ya. Sama-sama nggak punya waktu 24 jam ya? Ada nggak yang waktunya lebih? 50 jam gitu ada nggak? Mau dong berguru gitu ya. Dapat ekstra ya. Jadi kita punya waktu 24 jam. Nah ya, kebetulan Masya Allah, Alhamdulillah, saya terlahir dari seorang ibu yang juga seorang ustazah dan ayah seorang guru. Jadi dua-dua mentor nih, ya. Selain juga kita pastilah di rumah itu adalah awal ya, madrasah utama yang diberikan kedua orang tua. Dari kecil itu saya nggak pernah nyantai. Dari kecil sudah pulang sekolah, mungkin anak-anak sudah main ke mana-mana. Saya pulang sekolah, itu saya pasti ke toko baju ibu. Pas saya pakai baju merah putih, udah ngebantu ibu jualan baju. Saya sudah belajar dari umur 5 tahun bagaimana saya harus tersenyum sama banyak orang, ya kan? Tetapi ayah selalu berpesan, boleh kamu bantu ibu, tapi ingat anak ayah nggak boleh nggak juara. Ya, dan ketika malam hari ayah jadi mentor kami, guru kami, di mana kami selalu berguru sama beliau. Dan ingat sekali tahun itu saya masih umur berapa, tapi saya udah bisa baca karena ayah saya. Jadi dua mentor ini yang luar biasa ya, yang saya bersyukur banget. Jadi kalau saya sampai hari ini berkata bahwa mengeluh lelah gitu ya, kayaknya saya malu sama Allah ya Bu Yati ya. Malu banget ya nggak Bu Ibu? Kita malu nggak? Ketika kita bangun, alhamdulillah, ternyata kita masih ada. Pasti bisa menghirup udara segar. Gimana coba kalau kita melihat di Palestina? Ya, begitu menyedihkan nggak dengan porak-porandanya gitu ya. Nah itu. Jadi saya kadang-kadang kalau saya mau mengeluh tuh malu sama Allah. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Lalu apalagi bersyukur. Kita harus banyak bersyukur Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan juga pemirsa di rumah. Kita bersyukur. Di surat Ibrahim ayat 7 sudah dikatakan bahwa ketika kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau misalnya kita mengingkari maka azabku sangat pedih. Nah itu yang selalu saya tanamkan dalam diri, bersyukur gitu. Bersyukur walaupun jujur memang waktu kadang pagi, siang, malam terus sempit. Kadang-kadang kurang Mbak Widi, kurang gitu ya. Tapi sekali lagi bersyukur tetap sama Allah, sama apa? Ketika lelah banget, jujurlah manusiawi lah, bohong kalau nggak ada lelah ya. Lelah, bener nggak tuh Ibu? Lelah bang, ngapain coba yang dilakukan? Istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya, di surat Ar-Ra'd ayat 28 kan sudah dikatakan bahwa dengan mengingatku maka kamu tenang. Itu yang selalu saya lakukan. Istighfar lagi, perbanyak istighfar lagi itu selalu. Dan apalagi kita memiliki time manajemen waktu yang harus kita pelajari. Ingat, ketika kita nggak bisa menggunakan waktu itu, maka ingat itu akan pedang menebas kita. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Bagaimana kita belajar menghargai waktu. Jangan kita keluar rumah hanya sekedar cepika-cepiki ngabisin waktu. Udah dosa kita habis diambil orang gitu ya. Rugi nggak Bu? Rugi ya? Nah jadi kalau ketemu sama teman, maaf kata nih, kalau orang tanya, Mugi, ketemu yuk. Saya bilang, apa dulu nih? Ah, bukan sombong ya. Iya, betul. Masalahnya ada enggak? Tapi penting yang namanya relax. Ya, relax itu penting kok. Ya kayak saya juga, saya punya sahabat-sahabat ya, bestie lah misalnya ya, bestie. Kita pilih-pilih loh Bu, jangan sembarang pilih teman. Kenapa? Karena kemana Anda ke depan tergantung siapa juga teman kita. Betul. Buku apa kita baca, kaset apa yang kita dengar. Iya. Jadi berteman juga bukan milih-milih, bukan karena dia kaya, bukan karena pejabat, enggak gitu ya. Betul nggak Widi ya? Jadi teman juga. Kenapa? Karena itu pembisik buat kita. Itulah yang alhamdulillah. Mbak Ini Widi. jadi proses yang gak serta-merta ya, bagaimana bisa berdansa dengan multitasking ini ternyata dari kecil ya sudah. Insya Allah. Persoalan manusia menjadi lelah ini kan penyebabnya dua, kita yang kita merasa tidak nyaman karena ada satu situasi yang kita belum bisa keluar ya, mungkin ujian ya, mungkin cobaan gitu.
Beda kalau kita bergantinya sama makhluk, itu kok nggak kelar-kelar gitu ya ujiannya ya. Kenapa sendirian? Tapi ketika kita menghadirkan Allah dalam diri kita, kita jauh lebih merasa tenang, jauh merasa memiliki solusi. Sejauh mana Mbak Mugi relate dengan situasi seperti itu? Iya, betul banget itu ya Mbak Widi. Bahwa dalam hidup ini pasti nggak Bu, kadang pernah nggak kita lelah gitu, belum ngurus anak, terus masak gitu ya. Mana kebutuhan ekonomi naik terus gitu ya, tapi kok nggak ditambah-tambah. Mau belanja apa kita ngerem dulu gitu ya. Jangan sampai apa lebih besar pasak daripada tiang ya. Kayaknya udah nyoba ini nggak bisa, nyoba itu nggak bisa. Kok, duh hidupnya kok jadi kayak gini? Bener kadang pernah nggak ngerasa kayak gitu Bu ya. Nah, pada saat itu ingat kembali lagi bahwa ingatlah aku maka aku akan tenang. Balik lagi ke situ. Jadi ya kita ambil wudhu, kita sholat. Ya jadi kalau mau nangis tuh nggak usah curhat ke tetangga deh. Ya kan yang ada juga syukurin kata tetangga kan. Udah cepet-cepet ambil wudhu kita sholat. Jadi kita sholat ingat sama Allah, doa sama Allah, libatkan Allah dan segala macamnya. Sama apa lagi Bu? Yakin. Yakin banget bahwa Allah tuh akan bantu saya, ya Allah gitu. Lebih bagus kita curhat deh gitu. Apalagi kalau sholatnya malam. Ya malam pas tahajud ya. Nah kalau udah sholat duha ingetnya gini, wah kalau duha pasti mau minta sesuatu nih gitu ya. Nah nggak apa-apa, yang penting kan itu kan semua kita sampaikan kan kepada Allah. Daripada kita curhat sama yang lain. Ke sana ke sini ke tukang sayur, lagi beli sayur. Udah deh ke temen jauh-jauh datang, curhat lagi ngapain ya. Jadi lebih bagus melibatkan Allah dan yakin banget bahwa saya percaya deh bahwa segala sesuatu itu memang udah ketetapan Allah. Positif aja bahwa hari ini mungkin saya nggak beruntung, hari ini mungkin saya nggak bisa sukses, tapi saya harus bangkit. Saya harus percaya bahwa ini ujian dari Allah gitu loh. Ingat bahwa segala ujian itu kan pasti adalah tanda bahwa Allah tuh sayang sama kita. Ya, kita tuh kadang-kadang udah terlena sehingga tahu-tahu kita lupa gitu loh. Nah, makanya ketika ada masalah udah ujian, itu tandanya apa, Bu? Tandanya Allah sayang sama kita. Berarti kita sudah dipilih Allah nggak untuk menjadi hambanya? Salah satu dibanding kita sampai terus menerusan dinikmatkan semuanya hal-hal gitu ya. Kita nggak ada ujian apa, enak nggak kayak gitu juga? Kita lupa. Nah makanya kita harus tetap ingat bahwa oh ya Allah negur saya. Berarti Allah sayang sama saya. Bersyukurlah bahwa ketika kita ditegur Allah, kita cepat-cepat kita istighfar, kita berdoa, kita khusyuk, kita sholat sama Allah. Dan satu lagi pesan saya juga untuk pemirsa juga untuk saya sendiri ya. Selalu bermanfaatlah untuk orang lain, itu yang terpenting ya. Ibadah sama Allah iya, tapi secara horizontal sama manusia. Insya Allah sedekah bermanfaat juga akan menghindarkan kita dari rasa lelah. Ingat sekali lagi, nggak usah ngeluh nggak punya duit, leluh nggak datangin duit. Jadi lebih bagus kita bangkit dan bangkit. Satu lagi apa? Rajinlah ke taklim ibu-ibu. Nah hari ini tuh tadi dengerin Ustazah Yati ya, seneng nggak tadi tuh? Seneng. Kenapa? Kita punya dapat solusi gitu. Cari kalaupun mau misalnya curhat ya, cari ustazah, jangan cari ustadz dulu. Ustazah. Ya, cari ustazah Yati gitu ya. Demikian ya semuanya, Masya Allah. Umi, banyak manusia yang positive thinking ketika kita lelah. Jadi bagaimana sih kita menata hati dan pikiran kita tetap baik, tetap positif, pasti akan mempengaruhi cara kita memandang satu masalah gitu ya. Bagaimana Mbak Mugi? Iya, yang tadi sudah Ustazah Yati sebut bahwa kita tetap kalau kita hidup pengen sukses itu ya banyak-banyak berhusnuzon. Ya, jangan suuzon. Ya, jangan dikit suuzon. Ngapain gitu ya? Akan mengotori pikiran kita. Yang ada juga kita nggak sehat, Bu, tapi kita jadi sakit gitu ya. Nah, tanamkan selalu positif itu caranya seperti apa? Ya kita bersyukur dengan semua nikmat Allah yang udah berikan sama kita nih. Gitu. Jadi jangan mengeluh gitu kan. Aduh, kenapa saya nggak secantik dia? Kenapa saya nggak sesukses dia? Kok saya nggak kurus gitu? Kok saya sekarang melar gitu ya? Aduh, kenapa? Daripada ngeluh mending cari solusi ya. Makan bakso gitu. Kok tahu aja ini. Jadi ngeluh harus cari solusi. Ya, kan orang sukses itu dia punya solusi di semua masalah. Tapi kalau orang gagal kan masalah banyak apa juga dia tutup solusinya. Nah, mau jadi sukses atau gagal ya seperti itu. Jadi sama apalagi optimis dalam hidup. Kita optimis dalam arti kata bahwa aku bisa nih.
Ya saya bisa, ya saya bisa. Jangan, aduh nggak mungkin deh, aduh nggak bisa deh. Lo yang hargain kita tuh diri kita sendiri. Jadi kita positif dong. Selain kita positif sama Allah, ingat kata Allah ya, bahwa kalau kalian berprasangka baik terhadapku, maka aku akan mengingatmu. Jadi kalau kita selalu berprasangka baik sama Allah, maka Allah juga akan ingat kita. Tapi kalau kita nggak pernah berprasangka baik, ya udah ya. Jadi intinya adalah selalu dekat sama Allah, kita bersyukur dengan kita, dan juga kita juga positif dengan sesama. Jangan belum keluar melihat orang punya mobil, korupsi itu, waduh, dikit-dikit. Itu namanya julid ya. Masya Allah, nunjuk gampang banget, tapi ketika nunjuk diri sendiri susahnya minta ampun. Jangan sampai terjadi ya ibu-ibu ya. Insya Allah. Jadi kita lanjutin Ibu ya, pemirsa jangan pindahkan channel Anda. Tetap bersama kami di Obatnya apa katanya? Sekali lagi pasti harus dekat ke Allah lagi. Ya gelombang hidup, selama kita hidup pasti ada gelombang, ya kan? Tapi ingatlah bahwa ketika seorang nahkoda kapal di tengah lautan, mereka pasti punya kompas ya. Nah pasti dia akan menuju ke kompas itu. Begitu juga ke dalam kita hidup, kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita mau kemana nih? Mau ke kiri, mau ke kanan, ya kan? Akhirnya apa? Kapalnya tenggelam. Nah jangan sampai kita seperti itu. Ya jadi kita semua hidup pasti punya tujuan nggak Bapak Ibu semuanya? Ya, untuk juga pemirsa di rumah. Jadi tulis impian. Kita tahu nggak, manusia 3% di bumi ini yang sukses kenapa? Karena mereka menuliskan tujuan mereka. Kemana mereka akan ke depan. Ya, kenapa sedikit yang bisa nyampe? Karena mereka menulis. Mereka menulis, mereka punya planning yang tepat. Ya, tujuan akhir kita pasti pengen kemana? Semua ibu-ibu? Ke surga. Kita tulis, kalau ditanya pengen ke surga, mau semua. Tapi ketika ditanya gimana prosesnya, ntar dulu gitu ya. Ya jangan kayak gitu ya. Jadi itu ya pada intinya. Jadi kita punya tulisan dan kita punya action untuk meraihnya. Umi, mohon tambahkan Umi. Iya. Laki-laki seperti ini di mana istrinya breadwinner. Duh kalau tadi denger curhatannya kayaknya Iya, terharu banget ya ibu-ibu ya, dan juga yang curhat ya. Mudah-mudahan ini kita saling sharing, saling mengisi ya, bermanfaat. Yang pasti bisa jadi Allah memberikan rezeki itu melalui istrinya, tidak melalui suaminya. Yang penting suami berizin. Karena sebagaimanapun wanita karir, kalau nggak ada izin dari suami, nggak boleh, berdosa juga kan. Nah untuk istrinya ya mudah-mudahan komunikasinya harus lebih intens lagi ya, harus lebih dekat lagi ya. Ketika pulang juga sama-sama pada saat sholat juga bareng gitu. Dan sering intinya komunikasi sih. Komunikasi antara suami istri itu penting banget ya. Dan yang penting juga mudah-mudahan istrinya juga dengar ya. Jadi kalau bisa tetap juga walaupun sesibuk apapun ya. Karena kalau ngejar dunia nggak akan habis-habis Bu. Ya, tapi tetap ingat juga tugas kita sebagai istri dan bagaimana kita juga bisa menghargai suami. Dan terus dorong suaminya pelan-pelan. Ayo Pak, coba lagi Pak. Ayo Pak, kalau ini belum dapat coba lagi Pak gitu ya. Sayang, ya. Betul, jangan ayo dong. Jangan dorong pelan-pelan terus ya. Ingat suami kita itu ke depan dari mana pasti karena dorongan sang istri. Jadilah istri yang salehah. Umi, tambahin Umi. Ibu, ini saya sering berpesan begini ya, sama anak laki saya. Hati-hati. Apa yang Allah udah ciptakan dari laki-laki itu tidak akan bisa digantikan posisi oleh perempuan. Perempuan itu Bu, punya potensi memberontak ketika dia punya superioritas. Hati-hati. Ya Bu. Wujud diciptakan karena bentuk, bentuk diciptakan sesuai dengan fungsi. Itu saya ulang itu Bu. Jangan naruh pisau dapur di meja rias kita. Itu kacau ya Bu. Jangan memberi pisau kepada anak yang masih kecil. Ya. Laki-laki harus bekerja. Karena bekerja bagi laki-laki adalah harga diri dan potensi awal dari Allah. Betul. Istri silahkan bisa cari uang. Istri silahkan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi suami wajib tetap bekerja dan memberikan nafkah untuk istri. Jadi kenapa? Karena penciptaannya memang udah seperti itu Bu. Banyak uang perempuan, dia bekerja, suami suruh di rumah. Tidak akan sepiawai istri mengatur rumah. Betul. Karena memang gesturnya bukan di sana. Jadi hati-hati. Jadi makanya saya juga belajar diri sendiri. Mengawal diri saya ini. Ketika misalnya qadarullah Allah kasih karir semakin bagus. Doa siapa? Ya Allah, jadikan saya ini perempuan yang engkau awal ciptakan ini punya tugas dan fungsi sesuai dengan fitrah sebagai perempuan. Insya Allah. Kalau saya punya rezeki dan punya kesempatan saat ini yang baik, ya,
Itu karena syukur semua karena engkau hadirkan suami saya. Laki-laki yang berada di sisi saya. Jadi tetap Bu. Makanya yang ditakutkan laki-laki adalah ketika istrinya sukses. Karena perempuan ketika sukses, mohon maaf nih, cenderung sombong. Betul. Riset. Bukan perempuannya ini, tapi ini sebenarnya sugesti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya ini buat para suami. Jangan kalau istri kerja PW. Jangan bergantung. Oh iya, iya. Insya Allah masih bisa mendapatkan satu pencapaian yang luar biasa dalam hidup, mungkin kemudahan, fasilitas. Tapi yang namanya anak kan kita nggak boleh memberikan bumerang juga ya, memberikan kemudahan, memberikan fasilitas. Karena anak juga harus belajar bagaimana menghadapi persoalan hidup supaya mereka kuat secara mental, supaya mereka tahu bagaimana mengatasi rasa lelah ini. Bagaimana tips dari Bang Udi dalam mendidik anak? Ya, Masya Allah. Ini juga salah satu rezeki Allah ya, yang selalu saya syukurin ya, ibu-ibu juga ya. Namanya anak itu adalah penyemangat kita. Alhamdulillah saya punya anak 3, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan yang pertama udah jadi dokter, Masya Allah. Kalau yang kedua udah jadi teknisi pesawat Garuda. Dan yang ketiga sekarang konsultan di perusahaan asing. Baru pulang juga dari luar negeri. Dan Alhamdulillah 3-3 ini cum laude semua ini. Yang satu ya Alhamdulillah Masya Allah. Nah tentunya pasti yang pertama yang kita tanamkan, kita berikan ke anak itu harta yang halal. Karena saya ingat sekali bahwa ayah saya juga seorang guru. Dia selalu berkata bahwa 5 langkah kakiku ke depan masuk rumah gak akan pernah kubiarkan putra-putriku untuk memakan uang haram untuk mereka. Itu yang selalu saya ingat. Kebetulan itu ada di sebuah novel ya, novel saya ada di Gramedia. Saya tulis itu dalam novel saya, Berteriak ke Langit. Pas banget nih dengan Berteriak ke Langit ya. Jadi cerminan-cerminan kisah dari orang tua sama kisah perjalanan saya tulis dalam novel itu. Dan untuk anak-anak, jujur ya Bapak Ibu, anak-anak pasti dekat banget dengan kita. Dari kecil ya kan, saya selalu berprinsip bahwa anak dari kecil itu, saya merasa bahwa ilmu akhirat saya kurang. Otomatis saya menyekolahkan mereka pasti sekolah yang terpilih. Saya selalu memilihkan Islam terpadu, walaupun bukan nggak di pesantren, tapi dari dia kecil sampai sore berada di sekolah yang Islam terpadu, ya kan. Dan itu saya berikan itu. Tapi saya sedih kalau melihat teman saya menyekolahkan anaknya international school dengan semua les-les macam-macam, dunianya tinggi banget. Kalau saya merasa bahwa anak itu kan tergantung apa yang mau kita tulis dari kecil. Jadi dari kecil saya biasakan mereka juga untuk sebagai bagaimana mereka juga dekat sama Allah dengan sekolah itu, bergaul di situ. Nah tapi betul saya didik anak saya bahwa ketika dia SMA saya ngerti, saya tahu bahwa mereka pengen masuk sekolah unggulan. Udah tahu ya fakultas-fakultas yang menengah yang tertuju seperti UI, ITB segala macam. Alhamdulillah anak saya bisa masuk ke sana. Itu saya tujukan banget dari kecil agama harus kuat, kenceng gitu. Toh sekolah Islam kan banyak yang bagus. Nah jadi saya harus masukkan ke sana dan ketika SMA, alhamdulillah mereka semua bisa masuk ke SMA unggulan. Nah, alhamdulillah ketika mereka mencapai ke kuliah pun mereka mendapatkan kuliah di tempat yang unggulan. Jadi pergaulannya juga tepat. Nah, bagi saya anak itu bisa berfungsi sebagai teman. Tidak hanya saya sebagai orang tuanya, tapi saya adalah temannya. Saya tidak ingin membuat ngejas mereka atau dia nggak mau takut berbicara sama saya. Bagaimana kita bisa membuat anak kita sebagai sahabat. Nah disitulah yang harus kita beri motivasi yang bagus buat anak kita. Demikian. Berarti dari kecil ya. Umi ini masih pengen ngobrol sama Umi, sama Umi, tapi kita harus tarik kesimpulan. Umi silakan. Iya, baik. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa